Sering sekali kita lihat di sekitar dimanapun, mungkin di sini juga ada pasti nih. Nggak mau ngaku aja nih paling. Cinta itu boleh, karena cinta adalah anugerah. Tapi zaman sekarang itu kebanyakan kita malah pacaran, tapi kalau nggak pacaran mungkin deket-deketan. Mereka itu tahu hukum pacaran itu haram, tapi kenapa sih masih dilakukan? Ya, tapi kan aku pacaran biar bisa lebih istiqomah. Aku diingetin sholat, pengajian, puasa, makan, nafas, syahadat. Jadi ya pacaranku halal-halal aja dong. Itu sih kan kata antum ya. Tapi di Islam itu hukum pacaran apa? Haram. Lagian kok bisa sih orang bilang istiqomah karena diingetin pacar? Jadi beribadah itu kepada sang pencipta atau ciptaannya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat. Jadi jangan kamu halalkan sesuatu yang sudah Allah haramkan untukmu. Ya, tapi kalau aku nggak majuin dia, nanti dia diambil oleh orang lain gimana? Berarti Allah itu sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik dari dia untukmu. Lagian daripada dimajuin, udah mending mundur aja lah, sadar diri. Ntar juga ente paling. Masalah remaja milenial pasti tidak jauh dengan yang namanya gadget. Barang yang selalu kita bawa kemanapun, bahkan ke masjid sekalipun. Gak masalah sih mau dibawa ke masjid. Coba, ini anak cowok-cowok, coba cek isi HP-nya. Apakah yakin isi HP tersebut layak untuk dibawa ke masjid atau musola? Gimana kalau isinya banyak hal-hal negatif, kata-kata kasar, gambar-gambar tidak bagus, lalu kalian bawa itu sholat? Apa nggak malu kalian di hadapan Allah? Kita itu sholat harus dengan keadaan suci dari dosa. Makanya sebelum sholat kita wudhu. Wudhu itu juga untuk membersihkan bagian-bagian tubuh kita yang penuh dosa. Nah, jadi kalau kalian sholat dengan membawa gadget yang banyak hal negatifnya seperti itu, apakah yakin sholatnya bisa tenang, bisa khusyuk, bisa tulus kepada Allah? Jadi mulai dari sekarang cek dan bersihkan isi HP tersebut. Tapi gadget juga bisa membawa kita kepada istiqomah. Jika kita lihat di media sosial, banyak yang mungkin bangga dengan kemaksiatan secara terang-terangan. Nah, untuk mengcounter hal itu atau untuk mengalahkan hal itu, sebagai muslim milenial, kita postinglah kebaikan secara terang-terangan. Tapi takut ria nanti. Innamal a'malu binniyat. Maka niatkanlah kemudian untuk memotivasi orang lain. Jika kamu semua sudah bisa istiqomah memposting kebaikan, maka dari sekian banyaknya orang yang melihat, bukan hanya sebagai pengingat diri, tapi ada juga yang memulai hijrah dan istiqomah karena postingan kebaikanmu itu. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqomah dalam beribadah pada saat zaman banyak fitnah, kahijrati ilayya, maka sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Jadi bersemangatlah. Memang istiqomah itu sulit. Makanya di dalam salat kita berkali-kali bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena istiqomah itu sulit. Kita beribadah itu lebih ingin dilihat dan dipuji orang. Kenapa sih ingin dipuji orang? Karena hati kita itu tidak benar-benar tulus kepada Allah. Makanya tadi saya bilang pacaran kita mengganggu istiqomah. Karena dia sholat karena diketin pacar. Kalau nggak diketin pacar nggak sholat itu. Berusahalah melupakan apa yang kita sukai dan tidak sukai, dan berusahalah memikirkan apa yang Allah sukai dan tidak sukai. Jangan sampai dari sekian lamanya hingga saat ini, dari TK, SD, SMP, kita hanya gunakan dunia kita untuk kesenangan dunia semata. Bilangnya sih, ya Allah, aku ingin sekali istiqomah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi nggak mau gerak sedikit pun, mana usahanya? Berapa kali coba melanggar perintahnya? Berapa kali berbuat dosa? Jangan-jangan dari sekian lamanya Al-Quran pun nggak kebuka.
Bawa Al-Quran pun pas Jumat doang lagi. Menghafal pun belum mampu dengan baik. Salat pun gak mengerti apa yang dibaca. Gimana mau khusyuk? Mau sampai kapan? Butuh berapa lama lagi untuk diri kita sadar bahwa kita itu salah, sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai remaja milenial, jangan hanya omongmu saja ingin istiqomah, tapi tunjukkanlah kepada Allah bukti dan usahamu itu. Tapi walau seperti itu, ada juga orang yang berhasil dalam istiqomah. Sebagaimana di surah Al-Kahfi ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Masya Allah. Maka dari itu, Allah itu sangat takjub kepada para pemuda-pemuda atau remaja-remaja muslim yang mampu istiqomah di zaman pemerintahan ini. Dia masih muda, dia nggak punya kecondongan menyimpang dari kebenaran. Dia masih muda, tapi dia nggak disetir oleh hawa nafsunya. Dia masih muda dan waktunya dihabiskan di jalan Allah. Sungguh luar biasa golongan mereka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang sedang berusaha istiqomah juga tetap semangat dan ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku, sepanjang engkau mendekatkan diri kepadaku, satu langkah engkau menujuku, maka aku dua langkah menujumu. Berjalan caramu mendekatiku, maka aku berlari menujumu. Jadi yakinkan pada dirimu yang paling dalam, kondisi suka maupun duka, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi yakin selama kita ada di jalan istiqomah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi juga, ini kan temanya Tahrib Ramadan. Kita sebentar lagi juga akan bertemu bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan yang namanya apa? Puasa ya. Yang pulang masih sering ke warteg, sekarang langsung pulang, oke? Ramadan sebentar lagi. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri selagi kita masih salah, selagi kita masih sadar atas kesalahan-kesalahan kita. Mulailah perbaiki diri sebelum bertemu bulan suci Ramadan. Pastikan diri kalian sudah bersih dari dosa, dan kumpulkanlah amalan-amalan baik di bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika saya mempunyai salah, saya minta maaf sebesar-besarnya, atau ada kata menyinggung, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Amin.